Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar bersama. Silahkan disimak dengan baik ya. Hari ini kita belajar di tema 7, Indahnya Keragaman Negeriku. Masuk di subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. Dengan KD 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar. 2. Siswa mampu menuliskan pengetahuan baru tentang listrik statis dan listrik dinamis dengan rinci. Menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Listrik mempunyai dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis, jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis, jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Seperti ini. Ada kutub positif bertemu dengan kutub negatif, muatan yang berbeda jenis, dia akan tarik-menarik. Apabila ada muatan positif bertemu dengan muatan positif, muatan yang sesama jenis, dia akan saling tolak-menolak. Begitu juga sebaliknya, apabila muatan negatif bertemu dengan muatan negatif, sesama jenis, otomatis dia akan saling tolak-menolak juga. Karena yang sejenis ini jika didekatkan, dia akan saling tolak-menolak. Lanjut. Yang pertama adalah listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Karena muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis akan hilang ketika kedua benda tersebut sudah memiliki muatan yang sama. Oleh karena itu, kemunculan listrik statis hanya terjadi sementara. Contohnya, potongan kertas yang tertarik penggaris setelah penggaris digosokkan di rambut yang kering. Fenomena petir yang terjadi ketika langit mendung. Helai rambut yang kering yang tertarik oleh balon yang setelah balon digosokkan ke kain yang kering. Seperti ini contoh ilustrasinya. Ini bisa juga seandainya kalau kita setelah sisiran di rambut yang kering, otomatis seandainya di situ ada potongan kertas, akan terjadi listrik statis sementara. Seperti itu. Lanjut. Yang kedua, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Diingat-ingat, energi listrik bergerak dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Contohnya adalah baterai yang ada pada rangkaian listrik seperti ini. Aliran listrik menuju ke positif
positif langsung ke negatif, baru negatif nanti langsung masuk ke arus listrik lagi, begitu pula selanjutnya. Dia selalu berputar dari positif ke negatif. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jika kutub positif dan negatif dihubungkan dengan kabel, maka akan terjadi aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Seperti ini. Pasti kalian tidak asing dengan penampakan benda yang seperti ini yang selalu ada di rumah kalian. Ini yang disebut saklar, yaitu untuk menghentikan ataupun menghubungkan listrik. Seperti itu. Selanjutnya, menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, peralatan tersebut akan berfungsi. Energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik tersebut. Berikut beberapa contoh perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya di sini adalah blender. Cara kerjanya blender yaitu energi listrik mengalir dan melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, energi listrik yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak. Alat penghalus dalam blender akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan. Jadi, blender ini kita tancapkan ke saklar, ya kan? Setelah itu, blender kita tekan di kekuatan berputarnya 1 ataupun 2, otomatis dia akan bergerak. Karena dia sudah dialiri arus listrik. Seperti itu. Jadi, blender adalah energi listrik diubah menjadi energi gerak. Selanjutnya, yang kedua, energi listrik menjadi energi bunyi. Di sini penampakannya adalah bel listrik. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati bel listrik. Jika kabel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan diubah menjadi energi bunyi. Ini yang Ibu download itu adalah bel listrik yang langsung nancap di saklar yang berupa tancapan, bukan yang ada kabelnya seperti itu. Dan terus bel ini, yang ini terdapat di depan yang kita tekan, dan ini yang kita pasang di dalam. Seperti itu. Dihubungkan oleh kabel dari depan ke pengeras suara, ya ini, untuk menghasilkan bunyi. Jadi, untuk pengeras bunyi ini, dia langsung dihubungkan di stop kontak. Seperti itu. Selanjutnya, 3. Energi listrik menjadi energi cahaya. Pasti kalian tidak asing dengan penampakan lampu yang ada di ilustrasi ini. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati lampu. Jika saklar lampu ditekan, maka energi listrik yang masuk ke lampu akan diubah menjadi energi cahaya. Lampu akan menerangi ruangan yang selalu ada di rumah kalian. Oke, selanjutnya. Yang keempat, energi listrik menjadi energi panas. Di sini adalah alat pemanggang roti.
Ibu kasih contohnya. Bisa juga setrika, tapi di sini Ibu ngasih contohnya adalah pemanggang roti. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati pemanggang roti. Jika tombol pada pemanggang roti ditekan, energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada pemanggang roti. Pemanggang roti akan melakukan fungsinya, yaitu memanggang roti. Jadi ini sama halnya dengan setrika. Ketika ditancapkan di stop kontak, ya kan? Otomatis dengan beberapa saat elemen panas yang ada di setrika atau di pemanggang roti ini dia akan memanas. Ya kan? Dan setelah itu, kalau setrika listrik setelah panas baru bisa dimanfaatkan untuk merapikan baju. Kalau ini bisa untuk langsung memanggang roti. Seperti itu. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Di sini Ibu kasih contoh adalah televisi. Bagaimana cara kerjanya? Seperti ini. Cara kerjanya, energi listrik mengalir ke televisi. Jika tombol power pada televisi ditekan, energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Energi cahaya berupa gambar pada layar dan energi bunyi berupa suara yang keluar dari pengeras suara pada televisi. Seperti ini. Kalau biasanya ini adalah TV LED, kalau yang kelihatan sekali itu adalah TV tabung. Dia ada pengeras suaranya di bawah ataupun di samping kanan samping kiri. Seperti itu. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Dan selalu ingat pesan Ibu dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ibu ucapkan, semangat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran hari ini. Oke, baiklah Ibu tutup. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.